Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Emir Hamud Talimin, kemudian ada Fauzi Abdul Malik, ada Hasbi Nur Wahid, ada Marif Ramadan, dan ada Muhammad Feva Ramadan. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang kita buat, yaitu pembuatan aplikasi portal karir kampus. Sebelum itu kita lihat latar belakangnya dulu dari kakak yang saya jelaskan ini. Dalam era sekarang, kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja kampus memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yang dimana untuk penyediaan sarana informasi yang relevan mengenai peluang-peluang baik itu magang, pekerjaan, pelatihan, dan pengembangan karir. Kemudian kendala yang kita rasakan sebagai mahasiswa yaitu merasa sangat kesulitan dalam terpecah-pecahnya informasi yang ada. Makanya dengan adanya portal karir kampus ini diharapkan itu menjadi satu wadah yang menyediakan semua berbagai macam informasi yang nantinya dapat bisa diakses oleh mahasiswa ataupun para pengguna portal karir kampus. Kemudian di bawahnya ada maksud dan tujuan. Yang pertama maksud yaitu membangun sebuah sistem digital terintegrasi berbentuk portal karir yang nantinya memfasilitasi mahasiswa dan alumni dalam mengakses informasi magang dan pekerjaan. Kemudian tujuan dibuatnya aplikasi ini, saya menuliskan 4 poin. Yang pertama, menyediakan informasi lowongan kerja dan magang yang kredibel dan sesuai dengan latar belakang akademik mahasiswa. Yang kedua, menjadi jembatan antara kampus dengan dunia industri melalui sistem informasi terintegrasi. Kemudian yang ketiga, mendorong pengembangan karir mahasiswa secara aktif dan terencana sejak masih kuliah. Kemudian yang keempat, meningkatkan reputasi kampus dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja. Nah, kemudian ini ada ruang lingkup pekerjaan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan yang di dalamnya ada studi lapangan dan survei kebutuhan mahasiswa serta pihak kampus. Identifikasi kebutuhan itu yang memiliki pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada perencanaan sistem, itu ada rancangan UI UX, database, dan fitur unggulannya yaitu pencarian lowongan, sistem rekomendasi, dan mengunggah CV. Kemudian ada lagi pengembangan aplikasi. Pembuatan portal karir kampus ini kita saat ini menggunakan web yang nantinya bisa diakses oleh semua kalangan ya, dan juga bisa diakses baik itu melalui laptop ataupun seperti HP. Kemudian ini ada uji coba dan peluncuran. Uji coba sistem terbatas, beta testing, pelatihan pengguna, nantinya ada sosialisasi ke mahasiswa, kemudian ada evaluasi dan penyempurnaan sistem. Kemudian ada hasil yang diharapkan. Nah, dengan yang pertama, dengan tersedianya portal karir kampus berbasis web ini yang nantinya dapat diakses sama mahasiswa, alumni, dan industri. Terus yang kedua ada meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan magang, kerja, dan pelatihan. Kemudian ada meningkatkan kepuasan. Kemudian yang keempat ada sistem yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Kemudian ini ada jadwal pelaksanaan dari kelompok 3. Yang pertama, minggu pertama itu kita melakukan analisis permasalahan dan juga kita melakukan survei-survei ataupun
melakukan penelitian. Kemudian ada perancangan sistem pada 2 minggu selanjutnya. Kemudian ada pengembangan sistem pada 3 minggu selanjutnya. Kemudian uji coba dan evaluasi 1 minggu. Dan peluncuran sosialisasi jikalau memungkinkan nantinya kita targetkan selama 1 minggu. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan, yang pertama itu ada dalam pembuatan ini ada tim pengembang, tim analis, dan tim sosialisasi dan pelatihan. Nah, untuk tim sosialisasi dan pelatihan ini mungkin itu akan mencakup semua mencakup semua anggota yang ada di kelompok 3 ini. Kemudian ini ada teknologinya, ada server, kemudian ada domain juga menggunakan framework pengembangan web. Nah, kemudian nomor 3 itu pendukung, ada dukungan dari Biro Karir Kampus, dan ada akses data mahasiswa, alumni, dan mitra industri. Mungkin untuk penutup, proyek pengembangan portal karir kampus ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem digital yang mendukung kesiapan karir mahasiswa dan meningkatkan sinergi antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Mungkin itu penjelasan KAK yang kami buat. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ma'rif. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai SKPL ya. Dan kita masuk ke pendahuluan atau latar belakangnya, di mana mengenai kebutuhan mahasiswa untuk memperoleh informasi mengenai peluang magang dan pekerjaan merupakan bagian penting dalam transisi dari dunia akademik ke profesional. Nah, tapi tidak semua institusi pendidikan tinggi memiliki sistem yang terintegrasi dan mudah diakses dalam menyediakan informasi tersebut. Akibatnya, mahasiswa terkadang mendapatkan kesulitan dalam mencari informasi yang valid. Dikarenakan oleh itulah, makanya diperlukan solusi digital yang mampu menjembatani kebutuhan mahasiswa agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah gitu ya. Lalu pada tujuannya, kenapa kita nih membuat proyek seperti ini, untuk apa gitu. Nah, ini tuh ya bertujuan untuk memberikan gambaran awal dalam pengembangan solusi digital portal karir kampus yang ya bisa kita gunakan sebagai lowongan kerja untuk seperti pelatihan magang gitu kan, menjadi komunikasi antara kampus dan mahasiswa, dan menjadikan kita persiapan dalam menuju karir ya. Dan lalu pada lingkup masalahnya adalah ini tuh bisa mencakup minimnya akses informasi peluang karir dan kurangnya platform resmi ya, dan kesulitan mahasiswa dalam menemukan pekerjaan gitu atau lowongan pekerjaannya gitu. Dan lalu lanjut pada definisi ya. Definisi dari portal karir. Apa sih gitu portal karir itu? Nah, portal karir itu ya platform yang menyajikan informasi peluang karir untuk mahasiswa gitu. Nah, di sini juga ada prakteknya ya. Praktek kerja lapangan atau PKL-nya gitu. Terus admin kampus sebagai pengelola yang mengelola konten ataupun memverifikasi lowongan. Referensi yang kita dapat dari pada portal karir kampus ini adalah dari
ada 4 ya, seperti yang tertera di sini. Lalu masuk ke poin selanjutnya, itu deskripsi umum atau overview. Portal karir kampus yang akan dikembangkan adalah aplikasi web atau mobile yang memungkinkan mahasiswa alumni untuk bisa mengakses lowongan kerja dan magang, mendaftarkan sistem status lamaran, melihat informasi terkait perusahaan yang membuka lowongan, dan mengunggah atau menyimpan dokumen seperti CV. Sistem ini juga akan memungkinkan admin kampus untuk memasukkan dan mengelola lowongan secara langsung. Lalu pada selanjutnya itu ada deskripsi ya, deskripsi keseluruhan. Poin pertama itu perspektif produk. Portal karir kampus akan menjadi bagian dari ekosistem kampus, sistem informasi kampus. Nah, bersifat modular dan dapat berdiri sendiri gitu ya. Sistem ini terintegrasi dengan SIAKAD atau sistem informasi akademik untuk mendapatkan data dari mahasiswa yang aktif. Lalu ada juga sistem email ataupun notifikasi kampus untuk penyampaian dari informasi yang terbaru. Produk ini juga mendukung API untuk memungkinkan integrasi dengan portal lain yang relevan. Lalu ada fungsi produk. Nah, fitur utama dari portal karir ini adalah ada fitur pencarian ya, yang bisa mengakses seperti jurusan, minat, lokasi, dan jenis pekerjaannya. Lalu ada juga dari pengguna dapat bisa melamar secara langsung melalui platformnya kan. Terus ada juga, dan mahasiswa juga dapat mengelola portal karir dari mengunggah CV, portofolio, sertifikat. Lalu juga, nah ada juga dari admin kampus, dan admin kampus itu bisa mengunggah, memperbarui, dan menghapus informasi lowongan. Dan ada IPN karir, informasi dan pendaftaran untuk seminar, webinar, job fair, dan pelatihan online maupun offline seperti itu. Ada juga pelaporan dan statistik. Nah, ini tuh kampus tuh dapat memantau statistik jumlah lamaran. Jadi ada berapa nih yang melamar gitu. Ada juga bidang yang kerja yang diminati bisa dilihat gitu, dan partisipasinya gitu, dan pelatihannya gitu. Lalu untuk karakteristik pengguna, ada mahasiswa dan admin kampus. Mahasiswa bisa apa aja. Nah, mahasiswa itu di sini sebagai pengguna utama yang aktif untuk mencari informasi magang atau kerja, seperti mendaftar IPN. Dan untuk admin kampus, apa sih yang jadi jadi fokus utama admin kampus? Yaitu adalah mengelola konten, memverifikasi lowongan, menyusun laporan, dan juga mengelola akun-akun penggunanya. Lalu ada batasan-batasannya. Sistem akan menyediakan informasi dari jalur pengiriman lamaran. Terus ada integrasi hanya dilakukan dengan sistem kampus yang menyediakan akses API atau standar terbuka. Juga verifikasi identitas pengguna yang dilakukan berdasarkan data dari sistem akademik. Dan ada juga kapasitas server dan penyimpanan dokumen pengguna yang disesuaikan dengan batas hosting kampus. Terus asumsi dan ketergantungan. Di sini sistem kampus menyediakan akses ke data mahasiswa secara aman dan tentu saja legal ya. Pengguna juga memiliki akses ke internet untuk menggunakan aplikasi berbasis web. Dan terdapat tim pengelola yang bertanggung jawab terhadap moderasi konten,
seperti pemeliharaan sistem. Terus ada intuisi kampus mendukung kebijakan kerjasama dalam bentuk digital. Dan platform ini dikembangkan dengan framework modern dan dipelihara secara berkala untuk keamanan dan kestabilan sistem. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari SKPL yaitu pada poin 3 yaitu tentang kebutuhan khusus. Yang diantaranya yang pertama adalah ada kebutuhan antar eksternal atau kita lebih rincikan lagi yaitu antar muka pemakai gitu ya. Yang diantaranya itu ada mahasiswa dan admin. Nah di sini mahasiswa dia dapat mengakses halaman login, dashboard, lalu halaman pencarian, formulir pendaftaran event, dan juga formulir unggah dokumen. Lalu untuk admin dia bisa melakukan memanajemen akun pengguna, memvalidasi dan moderasi lowongan, akses statika pengguna dan pelaporan. Lalu juga dia bisa upload dan mengolah event karir kampus gitu ya. Lalu poin selanjutnya itu ada antarmuka perangkat keras gitu. Yang dimana ini tuh dia akan dijalankan bisa melalui browser atau Google ya. Bisa desktop atau mobile juga. Terus di sini juga sistem yang mampu beroperasinya dengan spesifik minimum yaitu RAM 8 GB, juga storage SSD-nya 256 GB, lalu koneksi internet harus stabil minimal 10 Mbps. Lalu selanjutnya ada antarmuka perangkat lunak yang dimana ini mencakup dari bahasa pemrogramannya yaitu menggunakan PHP, lalu HTML, CSS, JavaScript dan juga Bootstrap gitu. Di sini juga kita menggunakan database-nya menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Lalu di sini juga kita mengambil datanya yaitu dari Siakad, lalu kalau bisa ya nanti untuk selanjutnya itu menggunakan email kampus gitu. Lalu selanjutnya ada antarmuka komunikasi yang dimana itu menggunakan HTTPS ya untuk menjamin keamanan data pengguna. Jadi komunikasi antara sistem dan pengguna dilakukan melalui kayak antarmuka web yaitu UI-nya, terus email buat verifikasi, terus ada API ya untuk integrasi sistem akademik dan sistem alumni jika diperlukan gitu kan ya. Lalu pada poin 3.2 yaitu ada kebutuhan fungsionalitas gitu ya. Yaitu tentang aliran informasinya gitu. Jadi portal kampus ini akan menangani aliran informasi antar pengguna yaitu mahasiswa dan admin kampus dengan sistem informasi yang diproses meliputi data akun, lowongan pekerjaan atau magang, lamaran, situs pelamar dan event karir gitu. Ini adalah gambaran dari diagram konteksnya ya. Nah, jadi di sini tuh si mahasiswa tuh dia bisa melakukan login terus menginput data dia gitu, terus dia bisa meminta lowongan pekerjaan apa saja yang tersedia, terus dia bisa meminta event apa saja kah yang ada di portal karir kampus ini gitu. Terus dia juga terus dari si server ke mahasiswa dia akan memberikan informasi-informasi terkait magang, event dan lowongan dan juga data mahasiswanya itu sendiri gitu. Terus di sini juga ada admin kampus di mana admin kampus juga tidak jauh berbeda dengan mahasiswa, dia juga cuman bedanya itu dia tuh kebanyakannya tuh yaitu memberikan data informasi gitu. Memberikan data informasi ke portal kampus untuk disampaikan kepada mahasiswa atau pengguna gitu ya. Dan juga dia dapat notifikasi apakah menerima laporan seperti verifikasi tentang magangnya itu diterima atau enggak gitu. Atau lowongannya. Terus di sini juga entitas datanya itu ada mahasiswa sama admin yang tadi, terus proses utamanya itu portal karir kampus saja karena ini baru diagram konteksnya gitu. Terus topologinya yaitu ya mahasiswa dan admin kampus terhubung langsung melalui portal karir kampus ini. Lalu lanjut ke DFD level 1-nya gitu. Nah, DFD level 1 yaitu entitas data di DFD level 1 ini itu ada mahasiswa, lalu ada admin kampus, terus ada
data ya, database atau tabel mahasiswa, juga ada tabel lowongan, tabel lamaran, dan tabel event. Dimana di sini tuh ada 7 proses ya di di FDLP 1 tuh. Yang pertama ada autentifikasi, kedua ada mengelola profil, ketiga ada mengelola data mahasiswa dan alumni, keempat ada mengelola lowongan, kelima ada mengelola event karir, keenam ada lamar lowongan, dan yang terakhir ada mengelola laporan gitu. Untuk lebih rincinya yaitu pusatnya itu di portal karir kampus sebagai sistem inti yang menjalankan semua proses dari 7 proses tersebut gitu, dari autentifikasi, manajemen, dan sampai pelaporan gitu. Jadi untuk mahasiswa gitu, dia berinteraksinya seperti dia akan melakukan login ke melakukan login dan autentifikasi akun, lalu pencaharian, pemilihan lowongan atau magang gitu ya. Lalu dia mengirim sebuah lamaran, yaitu berupa pengunggahan CV atau portofolio, lalu melakukan pendaftaran dan partisipasi dalam event karir tersebut. Lalu untuk admin, dia bisa melakukan login, lalu memvalidasi dan moderasi data lowongan yang masuk gitu untuk ke portal karir kampus itu. Lalu mengelola informasi event karir, pengelolaan data mahasiswa, dan membuat dan mengakses laporan serta statik pengguna sistem gitu. Jadi semua komunikasi antar mahasiswa dan admin kampus ini bersifat dua arah gitu. Sistem menerima dan data dan permintaan dari pengguna, jadi kemudian memproses dan mengirimkan data balasan atau notifikasi. Lalu selanjutnya di level 2 yaitu untuk entitasnya itu jadi mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu dia bisa melakukan lamaran dan juga mendaftar dari event kampus tersebut untuk di entitas DFD level 2. Maaf. Jadi entitas datanya yaitu hanya ada mahasiswa, lalu database lowongan, database lamaran, dan database pendaftaran event gitu. Untuk prosesnya yaitu dia akan mahasiswa memfilter dan mencari lowongan ya. Terus melihat detail lowongan, terus dia bisa mengirim lamaran, terus nanti dalam prosesnya ada penyimpanan lamaran ke database, lalu mahasiswa bisa daftar event dan simpan data pendaftaran untuk mahasiswa. Lalu ya topologinya itu kayak tadi yang dijelaskan. Jadi si pertama tuh yaitu mahasiswa memfilter, mencari, dan data store-nya yaitu ada data lowongan, data lamaran, dan data event, dan juga data event pendaftaran. Untuk alurnya mungkin dari secara singkat saja, yaitu mahasiswa akan ke filter dan tampilan lowongan. Dan setelah itu dia akan masuk ke database. Kita ini. Nah, akan masuk ke database lowongan. Lalu mahasiswa bisa meminta detail lowongan gitu ke sini nih. Dia bisa meminta detail lowongan untuk dia ngambilnya itu dari database, lalu nanti ditampilin ke mahasiswa. Lalu mahasiswa juga bisa mengirim lamaran gitu ya ke sini nih. Dia bisa melamar, terus nanti akan diproses untuk menyimpan data lamaran tersebut gitu. Nah, seperti itu untuk DFD level 2 gitu. Terus ada deskripsi proses gimana yang proses pertama tuh yaitu autentifikasi dan manajemen akun. Yang dimana entitas data yang masuknya itu user, mahasiswa, dan admin yaitu melakukan pendaftaran atau loginnya. Terus nanti ada data registrasi baru yaitu seperti nama, email, password, dan peran pengguna. Lalu algoritma yang digunakan yaitu pertama mahasiswa atau admin itu dia melakukan login terlebih dahulu. Lalu kalau misalnya dia belum login maka dia registrasi dulu, lalu akan diverifikasi oleh admin ketika dia sudah mendaftar. Terus nanti untuk proses utama dia akan logout saja gitu, belum bisa melamar atau mendaftar event. Ya, entitas yang terlibatnya itu hanya mahasiswa atau alumni, admin, dan database pengguna gitu. Untuk proses yang kedua yaitu pengelolaan profil dan CV gitu. Jadi di sini tuh mereka tuh itu mencantumkan data dari mahasiswa atau alumni itu hanya nama, kontak, lalu pendidikan. Terus mereka hanya bisa mengupload CV dalam format PDF atau teks ya.
Lalu algoritma atau formula dari proses ini tuh, proses kedua tuh yaitu mahasiswa dapat mencari lowongan atau memfilternya gitu ya, seperti yang tadi dijelaskan. Lalu sistem menampilkan daftar lowongan dari database lowongan. Jika mahasiswa memilih salah satu lowongan, detail akan ditampilkan. Terus terakhir ada sistem mengambil data CV dari penyimpanan sebagai satu entry lamaran di database lamaran. Lalu entitas yang terlibatnya itu mahasiswa, database lowongan, dan database lamaran. Proses ketiga yaitu memanajemen lowongan admin gitu ya, entitasnya hanya admin aja. Terus dia tuh yang apa ya, memberikan informasi terkait lamaran, terus lowongan, terus event dan lain sebagainya gitu. Untuk algoritmanya itu admin hanya menginput data lowongan baru, terus menyimpan ke database lowongan, terus admin dapat mengedit atau menghapus lowongan. Yang keempat ada manajemen event karir, yaitu admin juga yang ininya dan mahasiswa juga sih, kayak admin mengupload kayak nama, tanggal gitu, data eventnya kayak nama, tanggal, dan deskripsi lokasi. Terus untuk yang pendaftarnya itu mahasiswa, alumni, atau yang pengguna gitu ya. Algoritma yang digunakan yaitu admin membuat atau memperbaharui event karir, terus data disimpan ke database, lalu mahasiswa dapat melihat dan mendaftar event, mahasiswa memilih dan melakukan pendaftaran, sistem mencatat pendaftaran mahasiswa ke database, pendaftaran event, dan entitas yang terlibatnya itu hanya admin, mahasiswa, database event, dan database pendaftaran event. Lalu proses yang terakhir yaitu 5, yaitu notifikasi dan laporan, di mana entitas data masukannya yaitu aktivitas sistem seperti lamaran baru, lowongan baru, dan perubahan event gitu. Terus permintaan laporan dari admin. Terus algoritma yang digunakan yaitu sistem memantau aktivitas pengguna, sistem mengirim notifikasi, lalu sistem menghasilkan laporan statik dan aktivitas. Entitas yang terlibatnya hanya mahasiswa, admin, database lamaran, database event, dan database lowongan. Untuk spesifikasi konstruksi datanya, itu data satu yaitu lowongan, di mana di dalam data lowongan itu hanya ada entitas seperti hanya ada isian itu ID, terus judul, terus nama perusahaannya, terus deskripsi dari perusahaan tersebut, terus lokasinya, jenis pekerjaannya, lalu jurusan yang dicari oleh mahasiswa, lalu tanggal dibuka dari event atau lamaran lowongan tersebut gitu. Yang kedua ada data lamaran, yang di dalamnya hanya ada ID lamaran, ID mahasiswa, ID lowongan, terus tanggal lamaran, terus status lamaran. Yang ketiga ada data mahasiswa, yaitu terdiri dari NIM, nama, email, jurusan, lalu CV. Untuk kamus data dari portal Karir Kampus ini, yaitu elemen pertamanya yaitu ada ID lowongan dengan representasi string, lalu formatnya alphanumerik. Untuk presisinya yaitu unik gitu, dan range-nya tuh panjang maksimum 10 karakter. Lalu elemen keduanya yaitu tanggal, namanya itu ada tanggal dibuka, terus kayak representasinya date yaitu tanggal, terus unitnya yaitu kayak tahun dulu, bulan baru, tanggal. Presisinya yaitu valid tanggal kalender. Range-nya contohnya seperti 2020 bulan 1 tanggal 1 gitu. Lalu elemen ketiganya yaitu status lamaran, representasinya enum, terus unitnya string tetap, contohnya seperti dikirim, terus lamaran sudah diterima atau ditolak gitu. Terus yang verifikasinya itu nilai tetap, dan range-nya itu 3 status yang tadi yaitu kayak dikirim, terima atau ditolak. Terus kebutuhan performansinya yaitu sistem harus tersedia minimal 99% setiap bulan. Terus sistem harus mampu menangani setidaknya 100 pengguna aktif secara bersamaan. Jadi biar ya gitulah, biar nggak ada lag atau error. Lalu proses unggah CV, terus lamaran dan validasi lowongan tidak boleh terlalu lama untuk permintaan. Terus ada batasan perancangan juga, yaitu aplikasi berbasis web harus sudah responsif, bisa diakses di desktop atau mobile. Terus sistem harus terintegrasi dengan si akad atau data mahasiswa gitu ya, atau alumni yang sudah keluar dan bisa mendaftar.
Terus di sini tuh database-nya menggunakan berbasis data rasional yaitu MySQL atau PostgreSQL. Menggunakan autentifikasi berbasis JWT atau kita digunanya itu HTTPS ya. Lalu mendukung browser modern dibangun menggunakan framework sesuai seperti PHP atau Laravel ya, atau Node.js dan lain sebagainya. Terus atribut sistem perangkat lunak ini yaitu portal Kamus ini reliability-nya yaitu sistem tetap berfungsi tanpa kesalahan dalam kondisi normal pengguna gitu. Lalu usability-nya antar muka pengguna dirancang dengan prinsip UI UX kemudahan pengguna terutama oleh mahasiswa. Jadi biar mengaksesnya tuh mudah gitu. Terus maintainability-nya yaitu kode harus modular dan terdokumentasi agar mudah dipelihara dan dikembangkan. Lalu portabilitasnya yaitu sistem dapat dengan mudah dipindahkan atau diinstal ulang server lain dengan sedikit konfigurasi. Yang terakhir ada efisiensi di mana pengguna sumber daya atau CPU dan memori harus dioptimalkan agar tidak membebani server. Untuk kebutuhan lainnya yaitu sistem mampu menangani email, notifikasi sistem, verifikasi akun, lalu pemberitahuan lowongan baru dan status lamaran. Dan terakhir harus tersedia jadwal pemeliharaan sistem minimal sebulan sekali dengan downtime yang dijadwalkan ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terkait SKPL atau sistem spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari portal kampus tersebut. Dan selanjutnya ada penjelasan dari web portal kampus yang akan disampaikan oleh Saudara Hasbi. Terima kasih pada Fauzi. Sekarang kita akan menjelaskan dari website portal karir UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, ini sudah tampak tampilan dari portal UIN Sunan Gunung Jati Bandung. By the way, bahwasanya dari desain tersebut kita didesain dengan secara simple dan mudah dimengerti oleh para kalangan mahasiswa. Nah, di sini ada beranda, lowongan, event, login, dan juga daftar ya. Nah, untuk mahasiswa yang belum mendaftar, untuk mahasiswa yang belum daftar harus mendaftar terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya mahasiswa yang sudah mendaftar langsung bisa login. Coba kita daftar. Nah, di sini ada daftar di sini, bisa diklik ya. Nah, kita masukkan NIM 1237055. Oke, selanjutnya namanya contoh Rijal Mutakin. Emailnya rijal@gmail.com. Passwordnya Rijal 123. Untuk jurusan Rijal tersebut tentu informatika ya. Nomor WA-nya, nomor WA Rizal, contoh, daftar. Kalau sudah bisa daftar, langsung bisa kita masuk ke login. Masukkan email yang tadi didaftarkan, rijal@gmail.com. Tadi sudah ada. Passwordnya Rijal 123. Nah, ini tampilan ketika sudah masuk dari login tersebut. Nah, ini adalah tampilan dashboard ya. Dashboard. Nah, di dashboard tersebut ada tiga di sini ya. Ada CV, lamaran terbaru, event terdekat. Nah, untuk mahasiswa ini bisa mencantumkan CV tersebut terlebih dahulu untuk lamaran dan juga mengikuti event terdekat. Nah, kita coba upload CV tersebut terlebih dahulu ya. Kita upload CV. Kita contoh upload apa aja ya. Nanti mahasiswa harus bisa menyiapkan CV mahasiswa tersebut nanti diuploadkan. Nah, kita upload. Oke, kita sudah diupload. Nah, ini langsung otomatis terdaftar ya CV-nya. Bisa dilihat nanti kalau misalnya dilihat otomatis ke download gitu. Oke, lanjut.
balik lagi. Nah, selanjutnya di sini ada lamaran terbaru. Nah, kita coba lihat dari lamaran tersebut, apakah dari lamaran itu ada lowongan pekerjaan terbaru atau tidak. Nah, di sini ada 3 lowongan pekerjaan yang memang bisa disebut terbaru ya. Ada web developer, data analis, dan juga UI UX. Nah, kita coba bisa juga kalau misalkan dari lowongan pekerjaannya banyak, kita bisa di search lowongan pekerjaannya data analis. Nah, di sini ada ketemu data analis. Kita bisa dilihat. Contoh kita akan daftar ya lowongan pekerjaan data analis. Lamar sekarang. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Langsung otomatis melamar untuk CV yang tadi dicantumkan. Satu dikirimkan. Dan juga CV-nya akan otomatis dikirimkan ke admin. Untuk event juga sama ya. Kita coba daftar event juga. Kita coba event Job Fair Nasional 2025. Oke, workshop ya. Kita coba workshop. Kita daftar. Oke, sudah terdaftar. Sebenarnya ini adalah eh, sangat memudahkan para mahasiswa untuk melamar dan juga ikut kegiatan event terdekat. Nah, kita coba untuk daftar sebagai admin. Karena tadi mahasiswa sudah, kita langsung daftar sebagai admin. Memasukkan karena kita sudah login juga sebagai admin. Nah, dari admin tersebut, dari lowongan terlebih dahulu ya. Karena di sini ada lowongan, event, pengguna, dan juga lamaran. Nah, untuk lowongan, yang tadi lowongan 3 lowongan pekerjaan itu, nah di sini udah ada listnya, 3 lowongan pekerjaan. Dan juga bisa mengupdate secara berkala lowongan pekerjaan yang memang dibuka oleh umum untuk mahasiswa yang langsung menjadi Bandung. Nah, bisa ditambahkan lowongan dan juga coba kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa juga menghapus lowongan pekerjaan apabila si lowongan tersebut sudah ditutup. Ya, kita lanjut lagi, ada event. Event juga sama, kita bisa mencantumkan event-event yang memang dibuka secara umum dan masih fresh eventnya, nggak kedaluarsa. Nah, bisa juga kita menghapus event yang memang sudah terlewat eventnya gitu. Kita lanjut untuk pengguna juga. Nah, ini adalah admin bisa melihat para pengguna website tersebut. Nah, tadi kan ada Hasbi, Muhammad Feva, Fauzi, nah Rizal. Ini Rizal yang tadi kita daftar. Dan juga kita bisa menghapus akun si Rizal. Untuk lamaran, nah kita juga sebagai admin bisa melihat lamaran mahasiswa yang melamar pekerjaan atau misalnya melamar event. Nah, ini ada si Rizal tadi bisa udah melamar ya, teman, dan CV-nya bisa di-download otomatis. Nah, ini kelebihan dari sebagai admin. Dan statusnya juga bisa diproses oleh si admin, statusnya diterima atau misalnya ditolak. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan website yang memang simpel dan mudah dipahami oleh para kalangan mahasiswa. Terima kasih. Saya lanjut untuk selanjutnya pembahasan tentang codingan dari website portal Karir Indonesia Jati Bandung akan dijelaskan oleh Muhammad Fefar. Baik, terima kasih kepada Hasbi yang telah menjelaskan alur dari web portal karir UIN Sunan Gunung Jati tersebut. Di sini selanjutnya akan menjelaskan dari sisi programnya, yaitu dari sisi codingnya. Yang dimana portal karir ini memiliki basis dari HTML, CSS, PHP sebagai frameworknya, yaitu PHP natif, yaitu PHP murni ya, yang membangun dari mulai front end dan sampai ke back end-nya. Yang dimana di sini simpel saja terdapat beberapa file-file yang menjalankan website dari portal karir ini. Yang pertama ada admin PHP, ada akun .htaccess, ada dashboard PHP, ada DB, edit profil, dan yang lainnya gitu. Di admin ini, dimana yang mengatur semua
apa yang dapat admin lakukan. Yang misalnya seperti adanya untuk menghapus lowongan, menambah lowongan, edit lowongan, yang dimana dengan menggunakan logic-logic seperti if else dan yang lainnya. Dan tentu di dalam PHP terdapat bahasa atau tipe HTML juga untuk dokumentasinya untuk di dalam front end. Yang selanjutnya yaitu adanya dashboard PHP, dan di mana dashboard PHP ini adalah file untuk menampilkan halaman dari dashboard, yaitu dashboard sebagai pengguna mahasiswa. Yang selanjutnya adanya db.php, yang dimana db.php ini adalah sebagai sebagai untuk menyambungkan dari database, koneksi API juga ke dalam website ini. Dan di sini adanya edit profil PHP, yang dimana di sini untuk mengedit profil yang ada di mahasiswa. Untuk selanjutnya di event detail itu ketika kita berada di page untuk melihat deskripsi atau detail dari acara atau seminar yang diadakan gitu. Untuk event PHP, yaitu di sini adanya container dari adanya card container, yang dimana seperti tadi contohnya ada 3. Nah itu tuh ditampilinnya tuh di event.php. Untuk di sini adanya ganti password, ini tuh di halaman untuk ganti password di halaman mahasiswa. Dan infooter.php digunakan dalam setiap seluruh halaman website ini, di mana dengan menggunakan include footer dan juga di sini sama include header, kita tidak usah menambahkan secara manual di setiap filenya gitu. Jadi menggunakan import aja file include footer atau include header ini kepada setiap file. Jadi footer dan header yang ada di seperti tadi, yang di atas yang di bawah juga akan selalu ada di setiap halaman websitenya. Dan di sini tuh index.php itu yaitu sebagai main atau halaman utama. Di sini tuh yang tadi pada saat beranda ketika kita belum masuk ke akunnya, yaitu temukan magang dan karir untuk menjelajahi gitu peluang kerja. Yang selanjutnya itu di file lamaran saya.php, di sini tuh halaman yang saat kita memberikan melihat lamaran dan juga ketika kita mengirim lamaran kepada admin. Yang selanjutnya yaitu login.php, yaitu file seperti biasa, file untuk loginnya di sini. Kalau untuk logic-logicnya di sini sama seperti yang tadi, yaitu include header, yaitu untuk menampilkan headernya secara otomatis. Include db, yaitu menyambungkan database kepada setiap halaman. Dan juga di sini tuh terdapat logic-logic if else untuk autentikasi untuk login gitu. Di sini tuh ada logo PNG buat logo win-nya. Dan di sini tuh untuk proses logout keluar dari akun. Yang selanjutnya itu masih sama. Di sini tuh lowongan detail.php itu untuk menampilkan detail dan deskripsi tambahan dari detail lowongan gitu. Dan lowongan.php ini tuh memberikan tadi halaman untuk mencari lowongan dan juga adanya lowongan apa saja yang ada di portal karir ini gitu. Dan untuk register.php ini untuk mendaftar akun mahasiswa di dalam portal karir ini. Dan untuk file script.js di sini tuh bergantung kepada front end dan juga sebagian back end-nya ketika respon-respon yang ada di dalam JavaScript itu sendiri gitu. Dan untuk di sini tuh CSS yang dimana, nah ini tuh buat
front end-nya buat merapihkan, buat memberikan warna gitu, buat merapikan tulisan-tulisan. Di sini tuh ada style CSS ya. Pasti sudah. Nah, untuk di sini adanya di file upload CV ketika kita akan mengupload CV seperti tadi, kita memilih file yang digunakan gitu. Nah, ini tuh ada format filenya yang didukung hanya PDF tadi, dokumen dan docx. Ukuran filenya itu maksimal 5 MB dan akan diupload dengan nama CV pad-nya, yaitu dengan nama user ID. Jika kita berhasil ya akan berhasil menampilkan sukses, dan jika gagal akan juga menampilkan gagal gitu. Kalau untuk logiknya itu sederhana seperti itu. Mungkin dari bagian penjelasan coding hanya segitu, karena di sini tuh menggunakan ya kembali lagi backend-nya menggunakan PHP natif gitu, murni dalam JavaScript juga, dan juga HTML CSS untuk menambah di tampilan websitenya gitu. Cukup mungkin bagian dari saya untuk menjelaskan dari bagian programnya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan tugas besar ini. Kemudian izinkan saya untuk memberikan kesimpulan mengenai tugas besar portal karir kampus yang telah kami buat. Portal karir kampus merupakan suatu solusi digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan mahasiswa dalam mengakses informasi, lowongan kerja, magang, pelatihan, dan kegiatan karir lainnya secara terpusat dan terintegrasi. Kemudian melalui proses penyusunan KAK dan SKPL tadi, seluruh kebutuhan sistem telah dijabarkan secara teknis, mulai dari kebutuhan fungsional, antarmuka, hingga tadi pemrogramannya. Proyek ini juga telah berhasil direalisasikan dalam bentuk sebuah web yang bisa diakses secara online. Fitur utama seperti login, unggah CV, daftar event, dan manajemen lowongan telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, mahasiswa, dan admin kampus. Sistem ini juga dirancang untuk dapat diintegrasikan dengan sistem informasi akademik, yaitu SIAKAD, di masa yang akan datang. Kemudian dengan adanya portal ini juga, portal kampus ini juga, diharapkan kampus dapat meningkatkan kualitas layanan karir, memperkuat hubungan dengan industri luar, serta membantu mahasiswa untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan lebih terarah dan terencana. Mungkin itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami semua dari kelompok 3 mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.